Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Suara Kacer. Nah, di pembahasan kali ini kita sudah sering kali melihat kacer-kacer jinak, kacer-kacer bagong. Pada intinya itu cuman hanya karena salah penanganan. Nah, di video kali ini kita akan bahas cara menangani kacer-kacer jinak yang selalu bagong dan kadang suka gagu di gantangan. Buat kalian sebenarnya harusnya pada bersyukur yang memuncai kacer-kacer jinak. Itu pasti kalau sudah ketemu settingannya itu pasti bablas di gantangan. Cuman pusingnya itu banyak kendala, antara dia bagong atau dia galak atau dia mengepel turun ke karpet. Nah, banyak faktor dan banyak penanganan untuk menangani kacer itu. Nah, di video kali ini kita akan membahas teori kacer jinak. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, mempunyai kacer jinak yang selalu bagong, tapi pada saat digantang itu bablas dan sangat full durasi mewahnya. Sampai-sampai orang bingung kok bisa begitu, ya kan? Kenapa, ya kan? Ya itu sih masalah faktor aja sih. Dikarenakan apa dia birahinya kenceng atau tidak gitu loh. Nah, pada masalah birahi pada kacer jinak itu pasti lebih cenderung ke birahinya tinggi, nah, ya kan? Cepet emosi, cepet bagong, cepet turun lantai ngepel. Nah, pada saat melihat orang, nah, bagaimana cara penanganannya? Simpel aja sih ya, menurut pengalaman saya ya. Cara menangani kacer seperti itu ya, tahap penjemurannya agak dikurangin ya kan. Yang tadinya seminggu sekali, seminggu bisa 3 kali jemur tuh agak dipangkas menjadi cukup 1 kali aja. Dan durasi penjemuran juga gak usah lama-lama ya kan. Panas-panas, anget-anget aja tuh 15 menit lah udah cukup gitu. Terus kerodong lagi. Kalau masalah mandi malam, mandi pagi itu nggak usah itu buat kacer jinak seperti itu. Kalau menurut pengalaman saya ya, karena kalau dengan mandi malam birahinya tambah tinggi lagi kalau buat saya. Ya kan? Nah, buat ekstra puding tuh agak dikurangin. Seperti ulet ya kan, atau memakai ulet Jerman tuh jangan deh, ulet Hongkong, karena birahinya itu udah tinggi banget. Kacer-kacer seperti itu cukup main jangkrik aja, jangkrik rendah pun dia bagus, gak usah tinggi-tinggi jangkriknya. Main jangkrik di kisaran 2/3 aja itu udah bagus banget buat kacer jinak seperti itu ya kan. Banyak yang bilang kacer jinak itu susah dipelihara dan nggak bisa buat digantangan. Itu juga salah kata siapa. Dan rata-rata kacer-kacer yang mapan itu pasti kacer yang jinak. Nah, cuman jinaknya nggak berlebihan ya, karena dia udah jinak, sering dipegang, sering dikasih makan sama majikannya. Bukan jinak ngelolo gitu loh, ya kan, bukan jinak ngerayu. Nah, kacer jinak itu sebenarnya bagus, karena buat penampilan dia di atas gantangan, dia satu cenderung tidak kagetan. Kalau kacer geladakan, dasarnya geladakan dan pasti kagetan pas saat dinaikin gantangan. Nah, ya kan, mendingan kita nyari kacer yang semi jinak. Nah, jangan terlalu jinak kalau mau, ya kan, nanti juga dengan sendirinya itu kacer
kita pelihara ya 6 bulan 7 bulan itu bakalan jinak lah pasti kalau kita fokus miara itu kacer dengan sepenuh hati. Kacer jinak itu pada dasarnya cuman hanya menunggu waktu aja sih ya. Kalau menurut pengalaman pribadi saya yang saya milikin kacer jinak yang tadinya di orang lamanya itu kacer itu bengong, itu bagong terus, pokoknya itu kacer nggak beres. Nah kadang nyabul. Nah pas pindah tangan ke saya rubah pola rawatannya dengan penjemuran rendah ya kan. Pokoknya kacer jinak itu penjemurannya harus rendah, pudingnya rendah. Kalau bisa main di embun pagi, kalau bisa bangun pagi tiap hari atau kita nggak kerja mah free, enak-enak aja itu dalam nyeting kacer jinak. Pokoknya kita miara kacer tuh tergantung dari kitanya sendiri. Jangan ngelihat orang, jangan suka dengar penjelasan orang. Kadang penjelasan orang itu belum tentu benar, karena tipikal kacer yang kita pegang dengan kacer yang dia pegang itu beda, ya kan? Karena biar gimana pun yang tahu keadaan kacer kita yaitu ya diri kita sendiri, ya kan? Gimana kacer kita ya gimana gaya kita gitu loh. Banyak teori-teori di YouTube yang menerangkan kacer-kacer jinak, kacer-kacer bagong. Kalau saya lihat itu dia teori doang, bukan berdasarkan pengalaman, dan dia juga bukan anak gantangan kayaknya yang berdasarkan pengalamannya dia menggantang. Hanya cuma nyari AdSense YouTube doang demi meraup pundi-pundi rupiah. Nah, kalau di channel ini kita bahasnya per-peran aja, ya kan? Ini menurut pengalaman pribadi saya, dan kacernya pun masih ada di tangan saya, masih saya pegang. Nah, kondisinya sekarang tuh masih ada bagong. Bagongnya kadang di pertengahan 3 detik, bagong terus jalan lagi. Nah, itu tuh gimana lagi tuh caranya tuh kan? Udah saya kasih juga. Nah, pokoknya gas terus dah. Ya buat yang punya kacer jinak, pokoknya piara aja terus ya kan. Rawat dia sebaik-baiknya ya kan. Kasih ekstra puding yang baik dan benar. Jangan ikutin kata orang. Pokoknya pada dasarnya kacer itu pasti akan menggila di suatu nanti. Tinggal nunggu waktu aja. Pokoknya deh. Dan jangan minder punya kacer jinak. Pasti kacer jinak itu bakalan menampilkan hal-hal yang baik ya kan. Pokoknya gas terus ya kan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Pokoknya setting terus kacer-kacernya. Nah, pasti kedepannya kita akan menemukan settingan yang baik dah buat kacer itu. Karena kita punya kacer nggak tiba-tiba kita punya kacer juara. Apalagi kacer kita kacer yang bermasalah ya kan, jinak, nabrak, bagong. Nah, kecuali memang kita orang kaya beli kacer yang langsung jalan lah. Dan terkadang pun kacer yang jalan mahal pun di tangan orang kedua belum tentu jalan, karena beda suasana, beda penanganan ya kan, beda joki pula, dan keterbiasaan dia di joki lama pasti beda, dan joki lama pun pasti agak menutup-nutupi, nggak semuanya dibuka oleh pembeli kedua itu masalah settingan kacernya. Yakin deh pasti seperti itu semuanya.